Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan, dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita. Sambil berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera risut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ku rindukan kasih-Nya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, persiapkan Alkitab yang akan dibaca dan direnungkan bersama dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-13, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Namun sebelumnya, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, biarlah Roh-Mu yang kudus berkuasa dalam hati, pikiran, dan pendengaran kami, sehingga di saat kami akan membaca, kami merenungkan sebagian dari kitab Tuhan, kami dimampukan untuk mengerti dengan baik, dan kami diajarkan untuk setia memberlakukan semua ketetapan-ketetapan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan untuk selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Kejadian pasalnya yang ke-13, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18, berkata buat kita sekalian. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu. Di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak air, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunan seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia dalam mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya.
dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini adalah mengalah bukan berarti kalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata mengalah dalam dunia saat ini sudah tentu tidak masuk dalam kamus setiap orang. Mengapa demikian? Sebab mengalah kadang diartikan sebagai orang yang memiliki mental tempe, orang yang tidak memiliki kekuatan, orang yang dianggap tidak jagoan, orang yang selalu dianggap lemah. Pertanyaan kita, apakah memang pandangan itu dapat dibenarkan? Nah, saudara-saudaraku, mari kita melihat dan mengacunya dengan memperhatikan bacaan kita pada saat ini. Dalam teks bacaan kita diperlihatkan ada dua tokoh yang mana keduanya bernama Abram. Kemudian kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 5, namanya dirubah oleh Tuhan menjadi Abraham. Dan tokoh yang kedua adalah Lot. Siapa Lot? Lot itu adalah keponakan dari Abram sendiri. Lot itu adalah anak dari Haran. Saudara bisa melihatnya dalam kitab Kejadian pasal 11 ayatnya yang ke-27. Abram dan Lot berasal dari Ur Kasdim. Sekarang adalah wilayah Irak. Nah, diceritakan saudaraku bahwa kedua tokoh ini, baik Abram maupun Lot, adalah orang yang sangat kaya, mempunyai banyak harta. Kebiasaan saudara-saudaraku, salah satu acuan orang kaya pada masa lampau itu ketika dia memiliki banyak ternak. Dan tentunya ketika memiliki banyak ternak, ada para gembala yang mereka sewa untuk bisa memberikan makanan dan minuman bagi ternaknya. Abram maupun juga Lot. Kalau saudara baca dalam ayatnya yang kedua, sangat jelas dikatakan, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ayat 2 dan 5 memperlihatkan dan menegaskan kalau mereka adalah orang-orang kaya pada zaman itu. Tetapi saudara-saudaraku, walaupun mereka memiliki kekayaan yang sangat banyak, ada persoalan di situ yang bisa membahayakan hubungan keduanya, antara paman dan keponakan, antara Abram dan Lot. Kekayaan bisa saja menimbulkan persoalan bagi mereka. Dan itu nyata saudara-saudaraku, kalau kita membaca dalam ayatnya yang ke-7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Konflik telah terjadi oleh karena begitu banyaknya kekayaan mereka lewat ternak yang mereka miliki. Tidak mencukupi wilayah di mana mereka berdua. Dan tentunya saudaraku, jika ini dibiarkan terus menerus, ini akan menimbulkan persoalan-persoalan yang semakin besar dalam kehidupan mereka. Apa yang terjadi saudara-saudaraku? Kita perhatikan
ada solusi yang ditawarkan seorang yang bernama Abram atau Abraham. Perhatikan saudara-saudaraku bagaimana Abram dalam ayatnya yang ke-8, dalam ayatnya yang ke-9. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, karena kita ini kerabat. Ada solusi yang ditawarkan oleh Abram. Ada jalan keluar yang hendak disampaikan oleh Abram kepada Lot supaya hubungan mereka tetap terpelihara. Jangan karena masalah kekayaan justru merusak akan kehidupan kekeluargaan mereka. Yang menarik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan, bukan sekedar solusi yang ditawarkan oleh Abraham untuk menghindari konflik, tapi yang menarik di situ adalah Abraham yang seharusnya sebagai orang tua yang harus lebih dulu mengambil keputusan untuk di mana mereka menempatkan gembala ternak kekayaan mereka, tetapi justru dia memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Lot, keponakannya. Inilah sikap yang luar biasa dari seorang Abram. Ya, tidak mengherankan kemudian Tuhan menempatkan dia sebagai bapak orang percaya karena sikap yang bijak dan berhikmat itu. Dan itu diterima dengan baik oleh Lot. Dan apa yang dilakukan Lot? Dia memilih tempat yang sangat subur. Kalau kita membaca dalam teks bacaan kita, saudaraku, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak air. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, air itu adalah kehidupan. Lot memilih tempat yang sangat luar biasa. Tetapi Abram di sini tidak memprotes. Abram di sini justru mengalah untuk kebaikan bagi Lot keponakannya. Dan Abram, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia tetap menetap di Kanaan. Mereka terpisah. Yang satu tinggal di lembah Yordan dekat daerah Sodom, sedangkan Abram menetap di Kanaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa saudara dan saya juga akan mengambil keputusan sama seperti Lot. Memilih tempat yang dianggap terbaik, memilih tempat yang pasti menghasilkan keuntungan-keuntungan bagi kehidupan kita dan keluarga kita. Saya percaya itu, saudaraku. Tetapi kalau kita mengacu dalam teks bacaan kita, ada perbedaan antara Lot dan Abram. Kalau Lot mengutamakan bagaimana keuntungan hidup dan keluarganya dan kekayaannya tanpa memperhitungkan apa dampak-dampak yang lain. Memang lembah Yordan itu penuh dengan air, tapi ada hal yang diabaikan oleh Lot. Dia mengambil keputusan dekat lembah Yordan, tetapi dia tidak menyadari bahwa wilayah itu berdekatan dengan orang Sodom yang sangat jahat di mata Tuhan. Kalau saudara membaca kisah kehidupan Lot, apa yang terjadi? Ya. Karena dia memikirkan hal-hal duniawi, bukan memikirkan hal-hal yang sifatnya rohani. Kita lihat bagaimana kisah kehidupan Lot selanjutnya. Ya, semua hartanya habis ketika Sodom dan Gomora dimurkai oleh Tuhan. Berbeda dengan Abram. Abraham lebih menekankan akan keyakinannya, penyertaan bahwa Tuhan akan tetap memberkatinya. Ketika dia mengalah untuk kebaikan bagi Lot,
pada titik itulah kita harus menyadari bahwa Abram lebih mengutamakan bahwa janji-janji Tuhan seperti yang pernah Tuhan firmankan kepadanya dalam Kejadian pasal 12. Itu yang menjadi kekuatannya. Dan saudara-saudaraku, Abram tetap diberkati oleh Tuhan. Beda dengan Lot. Dia tidak memperhitungkan akan dampak dari mengambil keputusan dekat dengan orang-orang yang jahat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari kisah Abram yang mengalah untuk kebaikan bagi keponakannya Lot. Hendak mengajarkan kita pentingnya bahwa sebenarnya mengalah itu bukan berarti orangnya lemah. Mengalah bukan berarti bahwa orang ini tidak kuat. Tetapi mengalah di sini lebih kepada kepentingan yang lebih besar. Demi kebaikan bersama. Dan hasilnya saudara-saudaraku, kita bisa melihat apa dampak dari kehidupan Abram ketika dia mengalah terhadap keponakannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu ketika kita mengalah bukan berarti hidup kita jatuh. Ketika kita mengalah bukan berarti hidup kita akan menderita dan sebagainya. Sebaliknya justru mengalah untuk kepentingan bersama. Itu menandakan bahwa kita memiliki hati yang berbesar hati, melihat masa depan orang lain. Dan pada saat itulah Tuhan akan menyatakan kuasa dan pekerjaannya dan akan memberkati kehidupan kita. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar seperti Abram dan kita sadarkan diri kita bahwa mengalah bukan berarti kalah. Sebab ketika kita mengalah untuk kebaikan sesama kita, maka tangan Tuhan akan memberkati kehidupan kita sepanjang masa. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tundukkan kepala untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan lewat doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bermohon kepadamu dalam karya kuasa-Mu. Berkati bangsa dan negara ini lewat Presiden Jokowi dan jajarannya, lewat pemerintah di setiap daerah, lewat aparat keamanan TNI kepolisian, bersama-sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, anak bangsa bergandengan tangan untuk menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila. Mendoakan para petugas medis, para dokter, para perawat, bidan, relawan yang ambil bagian di dalam menangani COVID bersama dengan Satgas COVID, baik yang ada di tingkat pusat daerah maupun di rumah-rumah ibadah, khususnya di gereja Tuhan. Engkau berkati, kuatkan mereka agar semuanya dapat berjalan lancar. Kami mendoakan seluruh aktivitas gereja Tuhan di muka bumi, khususnya gerejamu GPB, terlebih jemaat GPB Immanuel WR Supratman yang ada di Mataram ini.
Tuhan kiranya yang memberkati, Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang menunjang baik daya dan dana serta menopang di tengah tantangan-tantangan yang ada. Memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, baik sebagai diaken, penatua, pengurus unit-unit misioner, tim-tim kerja yang ada dalamnya, para pekerja gereja, diberkati Tuhan. Ajarkan mereka untuk taat setia melayani-Mu dalam ketaatan mereka Tuhan. Kau berkati baik kesehatan, kebutuhan hidup masa depan mereka. Hamba mendoakan semua para pelayan firman dan sakramen di jajaran GPIB, khususnya hamba-Mu yang Tuhan boleh hadirkan di tempat ini bersama dengan istri maupun anak. Topang dan kuatkan kami untuk melayani-Mu dengan sungguh-sungguh. Memberkati rekan-rekan sepelayan yang turut mengambil bagian, baik Bapak Pendeta Sony, Bapak Pendeta David bersama keluarganya, dan juga dalam proses perupaan Vikaris Jonathan. Tuhan selalu berkati kehidupan mereka. Kami mendoakan Bapa dalam sorga akan seluruh jemaat Tuhan, warga jemaat-Mu. Biarlah Engkau memberkati baik kesehatan mereka, baik kebutuhan hidup mereka. Di tengah-tengah pandemi saat ini, kiranya semuanya mendapatkan anugerah Tuhan. Mereka yang mengalami sakit penyakit, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah, dalam proses pemulihan, biarlah Tuhan menjamah mereka. Khususnya kami menyerahkan Bapak Roni Nelwan, kami menyerahkan Bung Yance maupun istri terkasih, dan semua warga jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau datang mengangkat beban penyakit dalam hidup mereka. Kami mendoakan orang-orang tua kami, baik yang di rumah sakit maupun di rumah. Di dalam nama Yesus mereka berikan kekuatan dan kesehatan prima. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami serahkan akan kehidupan kami hari lepas hari di tengah situasi saat ini. Kuatkan imun kami. Biarlah iman kami tetap berharap kepada Tuhan, sehingga kami tidak mudah berputus asa, tidak mudah lemah di tengah kondisi apapun. Kami tetap berpaut kepada Tuhan, dan kami menyadari bahwa bersama dengan Tuhan semua akan baik-baik saja. Terima kasih Bapa atas semua kemurahan-Mu. Inilah doa kami, harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan amanat pengutusan yang berkata, pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, jadilah saksi bagi Kristus dimanapun kita berada. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya memberkati, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya.